Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 Masehi. Ayahnya juga merupakan salah satu wali songo, yakni Sunan Ampel. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fiqih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra hingga bela diri seperti pencak silat. Sunan Bonang sebenarnya bukanlah nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Makhdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya, ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 karena ada yang mencapai belasan. Dari sinilah beliau mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musalla yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni. Sehingga dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik Bonang. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan Bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islami di dalamnya. Sunan Bonang ternyata masih satu kerabat atau memiliki satu garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa diketahui dari silsilah yang menghubungkan garis keturunan Sunan Bonang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang adalah anak dari Ibrahim As-Samarkandi. Jika ditarik garis keturunannya, maka kita akan menjumpai Husain bin Ali bin Abi Thalib. Selain gamelan Bonang, ternyata Sunan Bonang juga memiliki sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Wujil. Karya sastra ini diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia.
kehidupan budaya yang ada di Jawa serta Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Ujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya suluk Ujil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Tetapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Itulah sejarah singkat mengenai Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan Jawa. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan sahabat beriman sekalian tentang Wali Songo. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.